Oke, kita masuk ke pendahuluan teman-teman tentang manajemen keuangan ini. Dikatakan teman-teman, keberhasilan dan kegagalan sebuah perusahaan itu sebagian besar ditentukan oleh kualitas keputusan keuangan teman-teman. Ya, sekali lagi bahwa keberhasilan dan kegagalan perusahaan sebagian besar ditentukan oleh kualitas keputusan keuangan. Tapi pertanyaannya, benar nggak sih gitu ya, keputusan keuangan itu menjadi tolak ukur? Tidak juga. Tetapi yang dikatakan biasanya teman-teman ya, yang dikatakan dengan perusahaan yang sehat, biasanya nih ya, karena saya juga tidak terlalu paham sekali dengan yang seperti ini, karena bukan bidang saya juga. Tetapi pada saat dikatakan perusahaan itu sehat adalah bagaimana perusahaan itu bisa menaikkan atau bisa mempertahankan aset atau keuangannya teman-teman. Bagaimana dengan perusahaan yang tidak bisa mempertahankan atau tidak bisa menjaga stabilitas keuangan, maka akan hancur. Itu ada yang namanya istilahnya bangkrut ya teman-teman ya, broke gitu ya, bangkrut. Nah, tetapi apakah keuangan menjadi salah satu penentunya? Ya tidak juga, harus didukung oleh keputusan atau manajemen yang lain, manajemen SDM-nya, pemasarannya gitu ya. Itu harus didukung seperti itu. Tetapi yang nanti akan menjadi sebuah keberhasilan atau kegagalan, tolak ukurnya adalah dari manajemen keuangan teman-teman. Oke. Itu artinya baik. Nah, kualitas keputusan keuangan ini tidak tergantung pada perusahaan yang korporasi kecil saja, tetapi perusahaan yang besar juga sama. Perusahaan besar dan kecil itu sama. Tolak ukurnya apa? Di capital atau modal, teman-teman. Pada saat keuangannya hancur, ya, akhirnya modal tergerus semua, maka dia bisa bangkrut. Baik perusahaan kecil atau sebuah perusahaan besar. Lalu dari sini teman-teman, dari penelitian ini, maka yang biasanya masalah yang harus dihadapi dari yang namanya manajemen keuangan ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama katanya apakah investasi itu profitable? Ya, investasi. Dia harus bisa melihat nih, kalau saya menginvestkan ke mesin, atau saya menginvestkan ke sumber daya, atau saya menginvestkan kepada sebuah saham, apakah ini menjadi profitable atau apakah ini menjadi sebuah keuntungan, itu harus benar-benar dipikirkan teman-teman. Pada saat itu menjadi sebuah keputusan yang salah, saya katakan lagi, menjadi sebuah keputusan yang salah, maka bisa hancur itu perusahaan. Ya, nah itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua bagaimana? Dari mana kata dana yang diperlukan untuk investasi? Pak boro-boro mau investasi, dana juga kagak ada gitu kan. Nah, gimana caranya? Wah, kita kan banyak cara ya teman-teman ya. Kita pengen berusaha, nggak punya modal. Oke, salah satu caranya apa? Dengan cara mungkin menjual aset yang ada teman-teman. Jadikan sebuah modal. Orang tua punya ini Pak, sertifikat tanah sawah gitunya 7.000 hektar. Wah, 7.000 hektar sama. Oke, kita jual atau kita gadaikan, kan jadi sebuah modal teman-teman ya. Atau bagaimana kita meminjam kepada sebuah perusahaan jasa keuangan. Itu juga sebuah solusi. Dari mana dana yang diperlukan untuk investasi itu diperoleh. Ya, dan ini juga harus dipikirkan. Kalau saya menjual aset saya, nanti yang terjadi seperti apa? Resikonya seperti apa? Kalau saya meminjam uang kepada perusahaan jasa keuangan, resikonya apa? Ini harus benar-benar dipikirkan supaya tidak menjadi bumerang bagi perusahaan itu. Bisa nggak kalau kita pinjam ke bank ini, bisa nggak kita bayar dengan tenor misalnya 20 tahun, 10 tahun dengan biaya cicilan per bulannya misalnya 5 juta atau 50 juta, bisa nggak? Ketutupan nggak? Dengan income kita atau pemasukan kita. Kalau nggak bisa ya jangan berani ya teman-teman ya. Itu sama dengan bunuh diri bagi dari sini. Tapi bagi perusahaan apa? Bagi bunuh diri juga untuk perusahaan itu. Terlalu berani gitu. Tidak dipikirkan matang-matang. Lalu yang ketiga, seberapa besar uang kas yang harus dipertahankan untuk operasional? Pak, saya punya modal 500 juta nih Pak. Beli aset, beli pabrik, beli toko, beli semua. Saya habiskan semua 500 juta. Bisa jalan nggak kira-kira? Rahayu Tria bisa nggak? Kalau saya habiskan 500 juta semua, saya jadikan sebuah kapital, jadi sebuah aset saya. Saya punya 500 juta nih, saya tanamkan semua ke beli tanah, beli ruko, saya akan jadi usaha. Bisa nggak saya habiskan semua Rahayu Tria?
Mungkin aja, Pak. Mungkin aja. Oke, saya minta ke Fuja. Tanggapan kamu apa atas yang dikatakan Rayo Tria tadi, Fuja? Boleh nggak 500 juta saya tanamkan semua? Kalau menurut Puja, mungkin bisa Pak untuk ditanamkan jadi modal usaha 500 juta. Oke, ya. Tadi berarti saya dapat 2 jawaban, Rayo Tria sama Fuja. Oke, 500 mungkin bisa, Pak. Mungkin ya. Putra, gimana Putra? Kalau menurut saya Pak, 500 juta dijadiin modal nggak Habiskan maksud saya, semua, habiskan ya. nggak harus dihabisin juga Pak kayaknya. Oke, ya. Saya dapat 2 jawaban, 3 jawaban, 2 yang sama dan 1 yang berbeda. 2 yang menjawab mungkin bisa. Maksudnya dihabiskan untuk capital. Tapi kalau berdasarkan pertanyaan atau masalah yang nomor 3, teman-teman, ya. Yang nomor 3, seberapa besar uang kas yang harus dipertahankan untuk operasional, teman-teman? Berarti saya lebih sepakat kepada jawaban Putra. Punten ya, Rayo Tria ya, sama Puja, kita diskusi ya di sini ya. Kenapa saya bilang tidak saya babat 500 juta? Uang saya tuh cuma 500 juta gitu loh. Ya, cuma 500 juta. Lalu saya belikan semua, habiskan. Operasional saya mana gitu. Ya, bagaimana saya harus membayar tagihan listrik? Bagaimana saya harus membayar karyawan saya? Bagaimana saya harus misalnya hal-hal yang lain? Bagaimana harus membayar air? Gitu ya. Bagaimana saya membayar satpam? Semua itu harus saya pikirkan. Berarti dengan masalah nomor 3, teman-teman, seberapa besar uang kas yang harus dipertahankan, berarti kalian juga tidak bisa membuat 100% modal kalian itu tertanamkan dalam sebuah aset gitu. Kan harus berpikirkan juga, oh ya saya akan kira-kira sudah hitung-hitungan ya, 1 bulan misalnya saya akan habis listrik sekian. Ya, lalu mungkin ada pajak, tapi saya juga belum bisa memprediksi pemasukan saya itu berapa gitu. Berarti kalian harus juga memperhitungkan, oke, pada saat kita membuat usaha baru, contohnya usaha baru, maka kita harus persiapkan juga nih. Kira-kira berapa sih dana operasional? Masa kita nggak megang duit sama sekali gitu kan ya? Ya, sama halnya kalau gini teman-teman, ilustrasi yang sederhana. Pak, saya punya uang 15 juta gitu kan. 15 juta. Lalu saya beli motor. Uang saya habis Pak, 15 juta habis gitu. Ternyata saya mau pergi, nggak ada uang untuk beli bensin teman-teman. Mau kita dorong-dorong motornya gitu? Nggak efektif kan? Nah, jadi pada saat kita punya uang 100%, jangan ditanamkan semua 100%, kita harus perhitungkan juga operasionalnya berapa. Dalam 1 bulan, 3 bulan, minimal 3 bulan kita harus bisa prediksi. 3 bulan saya akan mengeluarkan misalnya 5 juta, berarti saya harus dalam 3 bulan, 5 juta terus sedikit ya teman-teman ya, misalnya 15 juta lah. 15 juta sebulan, berarti 45 juta. Berarti saya harus tanam 45 juta sebagai dana operasional 3 bulan. Karena saya tidak bisa prediksi 3 bulan ke depan saya seperti apa. Itu ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung saja teman-teman di interrupt. Oke, lalu kredit macam apa yang diberikan kepada pelanggan? Ini saya bilang jika ada. Ya. Misalnya Zahra pengen buat jual barang nih, tapi boleh kredit, gitu ya, boleh kredit. Nah, kredit apa yang akan diberikan yang tepat harus dianalisa dulu. Ya, apakah kredit jangka pendek, jangka panjang, kredit lunak atau kredit keras, ya. Lalu bagaimana sistem mekanisme dari sebuah kredit ini? Itu yang harus dianalisa dengan baik. Lalu dikatakan berapa besar persediaan yang harus dipertahankan? Ya, stok itu berapa besar? Ini masalah-masalah yang sering dihadapi teman-teman. Contoh saya nggak mau buka swalayan ya teman-temannya. Lalu saya baru pertama kali, tiba-tiba saya memikirkan, wah ini misalnya minyak goreng, saya stok saja banyak banget gitu ya. Bisa untuk 6 bulan atau 7 bulan. 6 bulan lah, nggak 6 bulan. Apakah pantas kita membuat stok sampai 6 bulan, teman-teman? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Ya, kenapa kita? Pak, kan nggak jadi masalah. Minyak goreng itu kan tahan, bisa sampai 1 tahun kalau dalam kemasan yang baik. Betul bisa. Tetapi kita tidak bisa pikirkan juga, teman. Kita harus pikirkan juga apa?
kalau kita punya stok untuk 6 bulan, kita bayangkan berapa besar uang yang kita keluarkan untuk beli minyak goreng untuk stok 6 bulan, teman-teman. Benar ya? Artinya, uang kita akan mati di situ untuk minyak goreng saja. Tidak berputar uang itu. Sedangkan orang bisnis akan memikirkan bagaimana uang itu berputar. Bagaimana dari asalnya dari keuntungan menjadi modal, keuntungan jadi modal, akhirnya menjadi sebuah modal yang besar. Nah, itu teman-teman. Mengapa ya persediaan harus dipertahankan berapa besar? Kalau minyak goreng misalnya yang untuk 1 bulan lah stoknya lah gitu ya, supaya jangan capek juga untuk pesan dan beli lagi. Tetapi kalau kita menyimpan sampai 6 bulan kan sayang, teman-teman. Misalnya 1 bulan 10 juta untuk minyak goreng. Ternyata kita stok sampai 6 bulan, berarti 60 juta uang yang kita keluarkan. 50 juta itu mengendap, teman-teman. Mati, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Padahal kalau 50 juta dialokasikan dengan dana atau dengan barang yang lain, maka akan menjadi sebuah modal yang berputar. Betul ya, teman-teman ya? Seperti itu. Nah, lalu ada lagi masalahnya apa? Haruskah laba atau keuntungan yang diterima ditahan atau dibagikan? Nah, teman-teman. Oke, 1 bulan Putra kita punya untung 50 juta gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya apakah si dana ini, keuntungan ini akan kita pertahankan, kita keep atau kita bagikan? Karena keuntungan perusahaan, teman-teman, itu ada yang harus dibagikan kepada karyawannya, itu yang disebut dengan dividen, teman-teman. Keuntungan perusahaan yang di-sharing dibagi kepada karyawannya dengan persentase berdasarkan fungsional mereka. Ya, nah ini menjadi pertanyaan. Putra, kita punya uang 50 juta nih. Keuntungan kita keep dulu atau kita langsung sharing kepada karyawan? Oke, Putra bilang, jangan kita sharing malah, tapi kita punya utang sama karyawan. Oke, nggak jadi masalah. Bagaimana kalau 50 juta ini Pak kita jadikan modal lagi? Bagus, gitu ya. Jadi modal bertambah terus. Pada saat modal bertambah, saya yakin keuntungan juga akan bertambah, teman-teman. Jadi dividen akan semakin besar, kemakmuran karyawan juga akan semakin besar. Cuman dividen yang tertunda saja, gitu. Pembagian keuntungan yang ditunda, ya. Lalu bagaimana kebijakan dividen yang diimplementasikan terhadap nilai usaha? Oke ya, ini tadi sudah saya katakan, apakah laba atau dividen itu akan dibagikan? Pada saat itu akan dibagikan, teman-teman, harus ada kebijakan. Nggak semua pukul rata, teman-teman. Ya, satu kelas ini ada 21 orang, misalnya 21 mahasiswa, saya bagi rata, misalnya 1 juta semua. Adil nggak bagi begitu? Firman, adil nggak? Kalau satu kelas saya bagi rata semua 1 juta keuntungan perusahaan, saya bagi rata 1 juta semua. Berdasarkan kamu, saya bagi 1 juta, adil nggak, teman-teman? Firman? Adil, Pak. Adil ya, oke. Adilnya 1 juta ya, oke. Ikram, adil nggak? Saya bagikan 1 juta semua untuk kalian, misal ya. Keuntungan. Ya, keuntungan bagi misalnya anggaplah ya keuntungannya sekian, saya bagi rata semua, dapat 1 juta misalnya. Adil nggak bagi kamu itu? Setiap orang dapat 1 juta keuntungan bersih perusahaan. Persenan. 1 juta bukan persenan, 1 juta. Kalian dapat 1 juta semua. Oh. Bisa. Bisa? Setuju? Oke, nanti uangnya ambil sama Putra ya. Oke, kalau saya, Putra adil nggak Putra? Kamu yang akan bagi nih. Uangnya ada sama kamu. Gimana? Kalau satu kelas kinerjanya sama, adil Pak. Oke, ada syarat berarti ya? Ya Pak. Nah, teman-teman, ajas keadilan itu bukan dia mendapat porsi yang sama loh, teman-teman. Ya, yang dikatakan keadilan adalah sesuai dengan besar atau kecilnya sesuaikan dengan porsinya. Yang dikatakan Putra tadi, oke Pak, kalau kinerjanya sama, oke, bagi rata nggak jadi masalah, itu adil. Tetapi bagaimana orang yang sudah kerja keras mati-matian dengan orang yang santai gitu teman-teman dapat 1 juta? Kan kayaknya rasanya nggak adil ya teman-teman ya. Oke, yang kerja keras nih, kasihlah 1,5 juta. Yang santai-santai kasih 700 misalnya.
tapi semua kebagian. Nah, ADIO itu seperti itu, teman-teman. Nah, berarti yang dikatakan tadi di sini, bagaimana kebijakan dividen itu di sini mulai dibuat kebijakannya, teman-teman. Pada saat kita memutuskan bahwa dividen akan dibagikan, oke, buat kebijakan. Mungkin bisa berdasarkan persentase, dihitung jam kerjanya, dihitung jam lemburnya. Oke nih, Firman lemburnya lebih banyak, oke, berarti dia harus lebih banyak. Itu ya teman-teman ya. Sama halnya jangan jauh-jauh teman-teman gini. Kalau kalian kerja kelompok, ya, Rahayu Tria, Firman sama Putra, yang ngerjain Rahayu semua, Tria semua ya, ngerjain semua PowerPoint-nya dia mati-matian habis-habisan. Ternyata Putra dan Firman nggak membantu sama sekali, hanya bantu dengan doa ya teman-teman ya. Lalu dikasih sama dosen nih, nilainya semua sama 90. Rahayu Tria pasti jengkel dong. Ya, walaupun tidak diungkapkan sama Putra dan sama Firman, pasti kita mengenal pisan si Firman sama si Putra, ayo gawe nama saya gitu kan ya. Pasti ada berpikir seperti itu teman-teman, nggak adil gitu. Ya, ternyata kalian itu protes, Pak, udah yang capek saya, Pak, saya nggak tidur sampai 4 bulan kerjaan tugas gitu ya, lebay ya. Mereka mah enak-enak cuma bantuin dengan itu, kadang-kadang cuma nanya doang, selesai Tria, selesai, boro-boro ngebantu, kan rendah enak juga ya. Nah gitu. Nah, ajas keadilan harus bisa dihitung dari situ teman-teman, bukan berapa banyak dan bukan berapa dapat semua, tidak. Lalu tadi harus dapat diterima, lalu kebijakan dividen sudah. Sekarang bagaimana keseimbangan antara resiko dan tingkat keuntungan yang optimal teman-teman. Ini menjadi masalah juga. Sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat keseimbangan, maka yang boleh dikatakan dari semua lini kegiatan manusia, ya, resiko semakin besar teman-teman, maka berbanding linear dengan pendapatannya teman-teman. Ya, semakin besar resiko itu, maka semakin besar juga biasanya keuntungan yang berbanding lurus teman-teman. Ya. Ada nggak Pak yang pekerjaan atau usaha tanpa resiko? Ada nggak? Zahra, ada nggak kira-kira usaha atau kegiatan manusia tanpa resiko? Nggak ada. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Ada ya. Oke, semua kehidupan, semua kegiatan, semua usaha pasti ada resikonya teman-teman. Yang dikatakan tadi, semakin besar resiko itu akan semakin besar dampaknya dalam kehidupan kita. Gitu ya. Makanya ada yang namanya manajemen risiko teman-teman, risk management. Dia mempelajari khusus tentang risiko. Apakah risiko itu dihilangkan? Tidak. Risiko tidak pernah dihilangkan. Tapi risiko adalah diminimalisir supaya risiko itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Apakah bisa jadi nol? Nggak bisa teman-teman. Ya. Nah, di dalam manajemen risiko itu yang disebut dengan namanya meminimalisir risiko. Bukan menghilangkan ya, sekali lagi bukan menghilangkan risiko. Oke, kita lanjut lagi pada sustainability ya. Ini ketahanan teman-teman ya. Upaya untuk meningkatkan dan kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan, katanya ada 3 teman-teman. Ada dana, alokasi dana, dan tujuan perusahaan itu. Dana itu apa? Coba saya besarkan sedikit. Ya. Dana itu bisa didapat dari intern ya atau ekstern. Internnya apa? Dari modal itu sendiri, dan sini dikatakan laba ditahan. Yang kita tadi singgung sebelumnya teman-teman, bagaimana si laba itu atau keuntungan itu kita tahan dulu, kita keep dulu, atau kita langsung bagi dalam bentuk dividen. Nah, di sini dikatakan sumber dana bisa dari intern, dari apa? Laba yang ditahan, keuntungan yang dijadikan modal kembali. Gitu. Lalu dana dari luar, ekstern, ada dari investor, ya, orang yang memberikan investasi dalam perusahaan kita, atau kita yang disebut dengan hutang. Jangan salah teman-teman ya, hutang juga merupakan dana yang kita anggap sebagai modal kita, tetapi dalam bentuk hutang, ya, kewajiban atau liability ya teman-teman, yang di istilah akuntansi namanya liability. Lalu ada yang kedua tentang alokasi dana. Itu ada yang namanya investasi dalam aktiva tetap, ya.
Ini kayaknya males kita bacanya teman-teman ya. Ini istilah akuntansi semua. Oke, ada investasi dalam aktiva tetap, fasilitas produksi, persediaan, piutang, kas, surat, dan berharga. Nah, bagaimana sekarang dana ini kita investasikan dalam apa? Aktiva tetap itu apa ya teman-teman? Itu yang dalam bentuk kegiatan, aset perusahaan yang bisa dilihat dalam bentuk fisik, ya, aktiva tetap itu. Contohnya apa? Pabrik, gedungnya, itu disebut dengan aktiva tetap. Tidak akan panjang lebar teman-teman kita di sini. Ini bukan bidang kita ya. Kalau kita di bidang akuntansi, maka kita boleh memperdalam ini. Lalu dengan membersihkan fasilitas produksi, gitu ya, beli mesinnya, persediaannya, stok barangnya, piutang. Piutang itu kita meminjamkan ya uang kepada orang lain dan itu menjadi piutang kita teman-teman ya. Oke, surat berharga seperti obligasi dan seterusnya. Lalu ada lagi bagaimana tujuan perusahaan itu sendiri. Ya. Keuntungan itu harus lebih besar daripada dana atau biaya, teman-teman, supaya menghasilkan profit. Nah, tujuan tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Liciknya banyak, nah memakmurkan pemegang saham, bukan memakmurkan karyawan gitu ya. Lihat teman-teman ya. Di manajemen keuangan ini yang saya baca-baca teman-teman ya, dikatakan sebenarnya di manajemen keuangan itu sebenarnya fokusnya meningkatkan kemakmuran memegang saham loh teman-teman, bukan karyawan ya. Tetapi kalau kita pikir juga, licik gitu ya, tetapi kalau kita lihat juga teman-teman, pada saat si pemegang saham ini mempunyai profit yang baik, maka dia akan juga menginvestasikan akan lebih banyak teman-teman. Secara tidak langsung, pada saat investor itu memberikan dia merasa makmur, lalu dia akan menambahkan lagi. Nggak mungkin ya, saya menanam modal, saya merasa dihargai, dan saya merasa mendapat keuntungan yang lebih dari situ, saya langsung cabut teman-teman, itu mah licik benar. Tapi saya akan berpikir, oke, saya akan majukan lagi nih perusahaan ini, saya kasih investasi lagi yang lebih. Supaya apa? Masuk saja juga lebih besar, gitu ya. Impact-nya apa teman-teman? Kepada karyawan atau stakeholder, kalau keuntungan perusahaan ini besar, atas modal yang besar, maka kan juga akan menurun pada kemakmuran daripada karyawannya teman-teman. Ya, itu prinsip daripada manajemen keuangan. Kita lanjut lagi. Kita sekarang masuk pada ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkupnya apa saja? Dikatakan ruang lingkupnya manajemen keuangan itu bagaimana sih mencari dananya itu sendiri. Ya, ada 3 poin dikatakan. Sumber dana sebagai modal perusahaan dikatakan gitu. Oke. Ya, sumber dana udah pasti sebagai modal. Lalu apakah ada modal sendiri dari pemilik berupa saham? Makanya dikatakan teman-teman, bagaimana untuk memikirkan kemakmuran pemegang saham. Kenapa? Pemilik saham biasanya sebagai penyokong modal dana. Ya, kalau ini tidak dimakmurkan teman-teman, perusahaan juga nggak dapat dana, ya. Jadi kalau di biologi itu ada yang disebut dengan hubungan simbiosis mutualisme ya teman-teman ya, di mana hubungan saling menguntungkan, bukan parasitisme atau sebaliknya. Lalu ada modal asing berupa pinjaman ke bank nih, ya kita nggak punya dana, oke pinjam ke bank, jaminannya apa? Oke, sertifikat misalnya. Lalu penjualan saham atau obligasi surat berharga. Saya banyak saham teman-teman, ya. Jahra membuat itu nggak punya modal, oke saya jual dulu Jahra, tunggu ya saham saya jual dulu, nanti saya kasih sama Jahra, kembangkan dengan baik. Jadi saya jual saham saya atau obligasi surat berharga. Lalu yang berikutnya bagaimana mengelola dana, ini ruang lingkup manajemen keuangan juga ya. Jadi katakan menginvestasikan dana ke tempat-tempat yang produktif, harus pinter-pinter nih ruang lingkupnya gimana. Jangan sampai salah investasi teman-teman. Ya, kita terpancing dengan yang lain, ternyata itu menjatuhkan perusahaan kita. Lalu menganalisis atau menganalisa dan memperhitungkan aspek keuangan dan non keuangannya.
Harus bisa diperhitungkan baik-baik aspek keuangan dan non keuangan. Yang berikutnya, menghindari keputusan investasi yang menimbulkan kerugian dan profit rendah. Kalian tahu ya teman-temannya, banyak orang jadi pembeli saham ya. Coba-coba beli saham ya. Beli saham. Ternyata apa? Wah, tiap hari mantengin ya, handphone ya. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Jual gitu kan. Oke, naik terus nih, tahan dulu, tahan gitu kan, jangan dilepas. Oke. Nah ini teman-teman, kalau misalnya kalau itu membuat keputusan yang salah, ya investasi yang salah, maka itu menjadi dikatakan apa teman-teman? Kerugian atau profitnya rendah. Kalian tahu juga sekarang di orang main saham itu biasanya ada yang jual juga ya teman-temannya. Mesin trading ya, pernah tahu? Jadi kita tinggal duduk manis saja, kita mesin trading. Oh sampai ada itu kan iklannya di televisi ya. Dia robot yang bekerja. Kita duduk manis saja, kita beli saham, biar mesin trading ini yang bekerja. Kalau dia naik dia akan jual, tapi kalau dia sama seperti robot kerjanya. Kalau dia lagi turun di keep gitu. Nah itu teman-teman, sampai segitunya gitu ya orang bermain saham itu. Tetapi kalau sebuah perusahaan tidak bermain seperti itu lagi teman-teman, dia harus bijak, dia harus bisa memantau saham mana yang lagi naik, tapi dia tidak melihat satu frekuensi waktu yang singkat, tidak, dia melihat nih sejarah saham ini, pernah turun nggak, pernah jatuh nggak, kalau nggak grafiknya naik terus, oke, kita bermain saham di situ, kita beli sahamnya, ya, atau yang jadi beli Rp1.000 misalnya, kan, terusnya pas dijual Rp1.020, profitnya rendah, kan kita mengharapkan profitnya yang tinggi, ya seperti itu. Lalu membagi keuntungan kepada pemilik sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan teman-teman. Ya tadi kan kita buat kebijakan pembagian dividen seperti apa? Adil. Oke, adil sesuai dengan porsinya. Dikatakan di sini juga membagi keuntungan kepada pemilik sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan. Ada 5 orang kasih modal ya dengan varian modal yang berbeda, jumlah yang berbeda. Maka dibuat persentasenya supaya adil. Ya supaya adil, oke, nggak ada sirik-sirikan gitu. Kamu nyumbang modal lebih besar, oke, keuntungannya kamu dapat lebih besar. Wajar dong ya. Kalau kamu kasih sedikit, kamu dapatnya juga sedikit gitu. Nah ini, ya bagaimana membagi dana itu supaya lebih dapat diterima oleh pemilik modal atau pemegang saham teman-teman. Oke, kita masuk ke slide 10. Ini ada yang disebut dengan keagenan dan pengendalian perusahaan teman-teman. Hubungan keagenan dan masalah perusahaan itu menjadi sesuatu yang timbal balik ya teman-teman ya. Di mana hubungan keagenan itu adalah hubungan di mana ketika seseorang atau owner atau pemilik mempekerjakan orang lain yang disebut dengan agen untuk mewakili kepentingannya, ya. Itu yang bukan hubungan keagenan. Kalau masalah perusahaan apa? Banyak sebenarnya masalah perusahaan itu ya, tapi yang diungkap di sini adalah kemungkinan adanya konflik kepentingan, ya, interest of conflict, konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen sebuah perusahaan. Teman-teman, dikatakan di sini harus hati-hati kita menyikapi ini ya teman-teman ya. Ada yang disebut dengan manajemen, ya, ada dengan disebut dengan kepentingan manajemen dan kepentingan perusahaan. Di sini adalah kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham. Itu sangat berbeda, teman-teman. Kalau pemegang saham, kepentingan pemegang saham itu berlaku individual. Kan? Karena pemegang saham itu nggak rame-rame, teman-teman. Tetapi kalau dikatakan dengan kepentingan manajemen, maka kepentingan itu yang berhubungan dengan seluruh karyawan yang ada di perusahaan itu berbeda. Sekali lagi saya katakan bahwa kepentingan
kepentingan pemegang saham itu berbeda sekali dengan kepentingan manajemen. Kepentingan manajemen itu lingkupnya adalah karyawan perusahaan itu. Tetapi kalau yang namanya pemegang saham, itu lingkupnya adalah individu, orang-orang pemilik atau pemegang modal, pemegang saham, teman-teman ya. Dikatakan apa? Kemungkinan adanya konflik kepentingan. Kita lihat ilustrasi yang sederhana, teman-teman. Ya. Dikatakan gini, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan satu investor baru nih ya. Sebuah perusahaan dikatakan ya. Investasi baru ini diharapkan akan memberikan dampak yang menguntungkan pada nilai saham. Tetapi juga merupakan suatu usaha yang relatif beresiko, teman-teman. Ya, dikatakan pemilik perusahaan, teman-teman. Berarti itu siapa, teman-teman? Manajemen atau pemegang saham? Saya tanya dulu. Pemilik perusahaan. Ya, Putra sudah buka mic. Apa Pak tadi pertanyaan? Oke ya, saya ulang ya. Dikatakan sini, pemilik perusahaan akan berkeinginan. Sebelum kita lebih lanjut, pemilik perusahaan itu siapa? Yang dikatakan ada konflik kepentingan. Ada pemegang saham dan kepentingan manajemen. Pemilik perusahaan ini siapa, teman-teman? Putra. Saham mungkin Pak. Kenapa? Tadi pilihannya apa Pak? Pemilik saham ya kawan? Pemilihannya bala-bala dan gehu. Kamu pilih yang mana? Ngopi dulu atau aqua dulu, Putra. Ya. Jadi yang pemilihannya gini, dia apakah tergolong pemegang saham atau dari manajemen? Manajemen mungkin Pak. Manajemen ya, oke ya. Ternyata jawaban kamu adalah ya, oke, tanda silang ya. Kalau dikatakan pemilik perusahaan, teman-teman, pemilik perusahaan itu bisa saja, teman-teman, tidak berada di dalam perusahaan. Ya, saya punya modal 5 miliar, Putra jalanin nih uang saya 5 miliar. Cari direkturnya, cari manajer-manajernya, selesai. Tapi saya memberikan modal sama Putra. Dengan harapan apa? Uang saya akan profit dong, gitu ya. Uang saya akan bertambah. Nah, dikatakan di sini, pemilik perusahaan akan berkeinginan untuk mengambil investasi, gitu ya. Berarti apa? Pemilik modal atau yang disebut dengan pemegang sahamnya, teman-teman. Kalau orang pemegang saham, teman-teman, ya seperti kemarin yang apa tuh ya, Caltex ya teman-teman ya, itu diambil alih oleh Pertamina, betul ya? Itu punya luar, akhirnya sahamnya dibeli sama Pertamina. Pertamina mempunyai saham lebih daripada 50%. Berarti kan dia pemilik jadinya ya. Dan ini juga sama. Di sini dikatakan pemilik perusahaan akan berkeinginan untuk mengambil investasi. Dia akan mengambil investasi ini. Investasi dalam apa? Dalam saham, teman-teman. Karena dinilai apa? Pemilik modal akan bilang gini, nilai sahamnya akan naik, gitu. Kita ambil saja. Tetapi dikatakan sini, teman-teman, manajemen berpikiran sebaliknya. Kalau investor bilang, kamu ambil nih saham ini akan naik nih, perusahaan ya. Tetapi si manajemen, orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu berpikiran lain, teman-teman. Kenapa? Karena terdapat mungkin bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih buruk dan manajemen akan kehilangan pekerjaannya. Manajemen siapa? Karyawan. Karena si investor ini biasanya hanya berpikir gini, teman-teman. Ya, kasar-kasarnya dikatakan, pokoknya duit gue balik deh. Asalnya 1 miliar jadi 1,5 miliar. Dia hanya berpikir keuntungan profit. Tetapi di manajemen itu akan berpikir bahwa dia akan melangsungkan hidup perusahaan ini lebih lama. Dengan perusahaan ini hidup lebih lama, teman-teman, maka bisa dipastikan bahwa karyawannya juga akan lebih lama bekerja, betul ya? Kalau misalnya pemilik perusahaan atau investor mah, dia uangnya udah banyak. Mau rugi nggak jadi masalah, tutup ya tutup gitu.
Tapi kan manajemen bagaimana dia akan berpikir, ini banyak nih karyawannya nih, kalau rugi bangkrut kumaha gitu. Ya, dia akan berpikir seperti itu, maka akan terjadi konflik kepentingan di situ, teman-teman. Ya. Jika manajemen tidak mengambil investasi, maka pemegang saham mungkin akan kehilangan satu peluang yang berharga. Manajemen bilang gini, atau Pak ke investor teh, ini teh bahaya, riskan dengan seperti ini, resikonya terlalu tinggi, kita minimalisir juga nggak akan bisa serendah ini. Manajemen akan berpikir itu, tetapi investor bilang, wah ini salah satu kesempatan yang nggak bisa datang dua kali. Nah ini teman-teman, terjadi sebuah konflik kepentingan di situ. Di satu sisi dia akan mencari investor akan mencari sebuah keuntungan profit dari modal yang dia tanamkan, sementara dari manajemen perusahaan dia akan memikirkan bagaimana kelangsungan hidup perusahaan dan karyawan-karyawannya, teman-teman. Itu menjadi konflik kepentingan di situ. Oke, kita lanjut lagi pada perkembangan teori keuangan, teman-teman. Teori keuangan sudah mulai di tahun 1920, ya. Ada yang lahir tahun segitu, teman-teman? Saya belum lahir tahun 1920 ya. Oke, 1920 sampai dengan tahun 1990. 1990 adalah 1990 adalah awal dari abad 19 berarti ya. Nah, awalnya abad 19 1900 ya, sudah hampir ke abad 20, teman-teman. Di 1920, tahun 1920, inovasi teknologi dan industri baru membutuhkan dana yang lebih besar. Lahirnya finansial eksternal. Tahun 20, teman-teman ya. Nanti kalau kalian lihat sedangkan revolusi industri di Inggris saja tahun 1700-an, teman-teman. Ya, terjadi perubahan revolusi industri di Inggris. Itu kalau masalah tahun 1700-an. Lalu tahun 1930, 10 tahun kemudian, depresi ekonomi menimbulkan adanya regulasi ekonomi. Ya, banyak aturan-aturan yang berkaitan dengan ekonomi. Oke, ini tidak usah kita panjang lebar di sini. Lalu tahun 40 sampai 50, perhatian akan faktor eksternal, teman-teman. Nah, di sini tahun 40-50 perusahaan sudah berpikir bagaimana sih mencari uang dari luar. Bagaimana mencari investor untuk memenuhi kebutuhan dananya. Lalu di tahun 1990 itu munculnya lembaga keuangan, teman-teman ya. Ada instrumen-instrumennya, lembaga-lembaganya, prosedur, pasar modal. Tahun 90 sudah mulai muncul. Nah, ini saya tidak tahu juga bagaimana nih ya. Perusahaan baja ya di Amerika Serikat mengkomunikasikan antara hutang dan saham. Saya nggak tahu seperti apa seperti ini ya. Daripada saya jelaskan salah ya, mending saya buat aja seperti ini. Oke, gambaran singkat manajemen keuangan, teman-teman. Ada 3 bidang yang saling berhubungan. Pasar uang dan pasar modal, teman-teman. Apa saja itu? Faktor-faktor yang menyebabkan suku bunga naik dan turun, inflasi ya, dan instrumen keuangan. Kalau nggak salah, teman-teman ya, saya bilang saya bukan pakarnya di sini, teman-teman. Sama lah dengan kalian ya, tahu-tahu dikit lah ya. Nah, pasar uang dan pasar modal itu apa sih bedanya? Kalau pasar uang itu, teman-teman, jangka waktunya cepat dibanding pasar modal. Perputaran uangnya cepat di pasar uang, teman-teman. Ya. Bagaimana pinjaman itu termasuk pasar uang? Bagaimana piutang itu termasuk itu? Bagaimana surat berharga itu juga termasuk pasar uang? Yang kata kasarnya kalau diuangkan cepat lah gitu. Ya, pasar uang dibanding pasar modal. Lalu ada investasi, jasa konsultasi kepada investor individu atau dana pensiun tentang bagaimana menginvestasikan modalnya. Kalian ingat, teman-teman, bagaimana dana pensiun itu diinvestasikan ke sebuah bank dan akhirnya bank itu bermasalah. Ingat kasus itu, teman-teman? Pensiun-pensiun ini, di uang-uang pensiun yang dikumpulkan tiap bulan tuh ya, orang yang bekerja dikumpulkan lalu diinvestasikan ke sebuah bank dan itu menjadi masalah besar. Tahun kemarin itu 2 tahun kemarin. Ingat kasus apa itu, teman-teman?
Akhirnya orang yang pensiun, aduh bingung uang pensiun saya balik mualnya, uang pensiun saya gimana gitu, udah capek-capek. Apalagi yang berharap itu kan orang-orang yang sudah tidak dikatakan tidak produktif bekerja lagi, mengharapkan uang pensiun. Ternyata ada masalah. Ingat kasus itu teman-teman? Kurang tahu Pak. Nggak tahu ya. Tapi kalau saya sebutkan satu nama, Jiwasraya Bumi Putra, tahu kalian? Tahu Pak. Tanpa Nah, masalah ya teman-teman ya. Uang pensiun dikumpulkan ke situ, diinvestasikan supaya berbunga gitu. Ternyata apa? Diambil sama orang kan. Nangis tuh. Ya, sampai bingung kan, bagaimana nih uang pensiun saya? Padahal itu yang saya andalkan, saya nggak bekerja, uangnya dari mana gitu. Ternyata menjadi masalah teman-teman. Ya, investasi itu dana pensiun dimasukkan ke bank dengan harapan bunga lumayan ya teman-temannya, diendapkan bunganya berapa? Gitu. Lalu manajemen keuangan, kegiatan pemerintah, sekolah, rumah sakit, departemen, jalan tol, perluasan pabrik dan semua. Ya, ini yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Apapun bentuk kegiatan usahanya, baik itu profit dan non profit, ini akan diatur pada manajemen keuangan. Berapa banyak kas dan persediaan yang harus disimpan. Ya, sekali lagi kita tidak bisa menggunakan seluruh dana, tidak bisa menggunakan seluruh modal atau aset, harus ada yang kita simpan sedikit. Ya, di saving supaya apa? Siapa tahu ada terjadi sesuatu. Bagaimana operasional ini bertambah? Atau tiba-tiba pemesanannya 3 kali lipat. Ya, asalnya 1 bulan itu 10. Ternyata permintaannya lagi naik nih 30. Ada nggak 20 modal untuk 20 bahan baku lagi? Kan gitu ya. Kita biasanya nyiapin dana hanya untuk 10 bahan baku saja supaya terjadi 10 produksi. Tapi ternyata ada permintaan naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kita harus ada dana itu. Supaya antisipasi bahwa oke, permintaan kalian yang 100 pun akan kami ladeni karena kami punya modal untuk menutupi itu gitu. Itu ya teman-teman ya. Lalu ada global business. Ya, kecenderungan penting saat ini adalah kemajuan dalam bidang transportasi dan komunikasi, menghemat biaya pengiriman serta membuat perdagangan internasional lebih mudah. Ya, ini pernah kita pelajari juga teman-teman ya. Ini globalisasi akhirnya membentuk sebuah karakteristik bisnis yang berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu keinginan konsumen yang akan produk yang lebih murah dan bermutu tinggi, ya sekali lagi kecenderungan penting saat ini tentang keuangan, bagaimana konsumen akan memilih yang murah atau gitu ya, tapi dia high quality, kan liciknya, pengen kualitas bagus harganya murah gitu kan, padahal kan kalau dikatakan kita sering dengar ya, harga mau ngapa bodoh gitu kan ya, harga nggak akan nipu, beli sepatu yang 12.000 ada harga sepatu yang 600.000 ada, bisa dipakai di kaki, iya sama-sama di kaki, tapi yang 12.000 apa? Mungkin kekuatannya hanya 1 bulan. Jadi katakan ada harga yang nggak berbohong gitu ya. Tapi inilah kecenderungan saat ini. Teknologi yang semakin canggih telah menyebabkan meningkatnya biaya pengembangan produksi yang baru, ya. Meningkatnya biaya pengembangan teman-teman. Oke, kok bisa ya? Ya bisa. Kita butuh misalnya alat yang baru, komputer yang baru untuk menunjang itu. Lalu pemindahan fasilitas produksi ke negara yang biaya produksinya paling rendah. Ya, ini bisa terjadi teman-teman. Oleh kecenderungan pada saat ini juga penggunaan komputer dan teknologi informasi. Perusahaan membuat jaringan kerja komputer pribadi ke setiap komputer lainnya, mainframe perusahaan, internet, konsumen, dan pemasok. Kemampuan mengakses dan menganalisis data secara tepat waktu. Ya teman-teman ya. Nah jadi ada keuntungannya bahwa penggunaan IT itu akan berdampak pada siapa? Ada perusahaan dan konsumen. Ya. Konsumen juga pengen tahu atau pengen cepat dapat informasi itu. Apalagi kalau kalian misalnya online ya, belanja online, kan kalian pasti lihat trackingnya ya. Ini barang dari mana sih, asalnya dari lapisan gitu.
Apakah sudah dikirimkan ke kurir? Setelah dikurir, ada perjalanan dari mana? Nah, semua itu akan berdampak pada kecenderungan saat ini. Tanggung jawab manajemen keuangan, teman-teman. Ya, ini ada forecasting dan perencanaan, ya, forecasting and planning. Di sini pada saat peramalan dan perencanaan, ini peramalan artinya bukan seperti Mama Lemon ya teman-teman ya, tukang ramal, tidak. Ini ramalnya secara saintifik, secara ilmiah. Perencanaan juga secara ilmiah. Kalau itu peramalan yang disebut dengan forecasting itu berdasarkan ilmiah teman-teman, bisa dipertanggungjawabkan hasil ramalannya itu. Tapi kalau ramalan yang dunia paranormal itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi forecasting di dalam manajemen bisnis itu bisa dianalisis secara ilmiah. Ya. Sekali lagi bukan seperti ramalan Mama Lemon ya teman-teman ya. Tidak berdasarkan ilmiah. Jadi tanggung jawab manajemen keuangan adalah peramalan, forecasting dan planning. Oke, dikatakan apa? Berinteraksi dengan departemen lain. Membuat rencana perusahaan akan datang. Contohnya apa sih kira-kira ya? Departemen keuangan berencana membuat planning dengan departemen lain. Dia tanya nih sama SDM, kira-kira butuh orang lagi enggak? Gitu ya. Harus ditanya, direncanakan, kira-kira kalau misalnya butuh karyawan lagi berapa? Lalu rate gajinya berapa? Biar kami siapkan dananya. Atau di bagian produksi, kira-kira cukup enggak dengan mesin produksi ini kita produksi barang? Tanya nih ke bagian produksi. Wah, nggak cukup lagi Pak, kita harus beli alat lagi, kira-kira harganya 200 juta alat produksinya. Oke, supaya dimasukkan ke dalam anggaran. Harus seperti itu teman-teman. Ya, perencanaannya harus jelas. Lalu peramalan itu artinya gini. Sekali lagi yang berdasarkan ilmiah ya. Tahun lalu Pak itu teh 200 juta Pak harganya, tapi nggak tahu ya itu tahun lalu. Ya kita ramalkan saja mungkin 210 juta atau 220 juta. Diramalkan berdasarkan data sebelumnya teman-teman. Lalu keputusan investasi dan pembiayaan yang utama. Menentukan laju pertumbuhan penjualan, aktiva yang dibeli secara pembiayaan teman-teman. Ya, saya tidak akan singgung panjang lebar yang berhubungan dengan istilah akuntansi teman-teman. Lalu koordinasi dan pengendalian. Koordinasi dengan departemen lainnya agar perusahaan beroperasi secara efisien. Dikatakan tadi, SDM misalnya butuh 2 orang lagi, koordinasikan lagi nih. Kira-kira 2 orang ini kebutuhannya apa ya, gitu. Lalu kira-kira nanti dengan penambahan 2 ini efektif atau tidak ya, gitu ya. Apakah betul nanti dua orang ini akan meningkatkan produksi kita? Itu ya teman-teman ya. Jadi akan terlihat dikoordinasikan dengan departemen-departemen yang ada. Lalu setelah misalnya pengendalian, bagian produksi butuh mesin produksi, ya 2 mesin produksi. Bukan hanya membelikan saja, kasih uang beli gitu, tetapi apa? Dikendalikan dong, ya. Jangan sampai setelah beli nggak kepake, rusak cepat gitu kan? Modal keluar, hasilnya nggak ada, 0. Ya. Kalau yang berikutnya berhubungan dengan pasar keuangan. Ya, di situ tentang perolehan dana, sekuritas, perusahaan yang diperdagangkan, investor, ya, itu teman-teman. Lalu yang dikatakan terakhir ini adalah yang disebut dengan risk management, teman-teman. Ya, resiko manajemen resiko, mengidentifikasi resiko dan penanganannya. Sekali lagi, manajemen resiko itu tidak menghilangkan resiko, tetapi adalah bagaimana dia meminimalisir sebuah risiko itu. Asalnya resikonya 4, setelah di manage itu resiko menjadi 1. Kan lumayan teman-teman ya, berkurang 3 resikonya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, kalau kita berhubungan dengan manajemen keuangan, teman-teman, maka ada yang disebut dengan manajer keuangan ya. Ada manajemen produksi, berarti ada manajer produksinya. Berarti manajemen keuangan yang bertanggung jawab siapa? Manajer keuangan.
Tugas yang pertama dikatakan apa? Menetapkan alokasi dana, investment decision. Ya, menetapkan pengawasan dana. Apa saja yang bisa dilakukan di situ alokasi dana? Yang pertama adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan, susah pisan ngomongnya. Manajemen keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi. Ya, seperti katakan tadi teman-teman. Ini kita investasikan enggak? Ya, ambil keputusan yang tepat. Kalau ini diinvestasikan, bagaimana tentang profitnya, tentang labanya di masa yang akan datang? Kalau tidak menghasilkan profit, ngapain gitu? Ya, mending kita alokasikan pada bahan baku misalnya atau produksi. Lalu yang kedua, keputusan ini akan tergambar dari aktiva perusahaan. Ya, aktiva perusahaan itu harta perusahaan ya teman-teman ya. Dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan current asset dan fixed asset. Ya. Current asset itu hutang lancar, harta lancar teman-teman. Ya, nggak perlu panjang lebar, kita bukan orang akuntansi. Harta lancar itu apa? Utang, modal, dana semua, gitu ya. Harta lancar. Tapi kalau misalnya yang disebut dengan fixed asset, itu adalah yang berhubungan dengan fisik teman-teman. Mesin, gedung, gitu ya, pabrik dan seterusnya. Yang kedua, tugasnya adalah memutuskan alternatif pembiayaan, financial decision, teman-teman. Apa yang harus diputuskan di situ dalam mencari alternatif pembiayaan? Keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis. Ya. Lalu yang kedua, keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasifa perusahaan. Nah, ini juga berhubungan dengan akuntansi, tidak akan saya jelaskan teman-teman. Dan ini bukan ranah kita, ya. Sisi pasifa, karena biasanya akan berhubungan dengan ini teman-teman. Neraca keuangan ya, laporan keuangan ya. Laporan keuangan ada sisi aktiva, ada sisi pasifa. Oke. Yang ketiga, tugasnya apa? Kebijakan dalam pembagian dividen decision. Ini yang dikatakan tadi di awal teman-teman. Putra, kita punya uang 50 juta nih, gitu ya. Keuntungan kita 50 juta, apakah kita bagi dividennya enggak gitu? Pak, bagi aja lah Pak lah, kerbutuh duit ya, rek lebaran, rek beli baju baru gitu ya. Sepatu Pak, nggak jebol Pak, cina gitu kan. Oke, kita bagi aja lah gitu ya, lumayan. Nah ini. Dividen itu merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham, teman-teman. Lalu keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan. Kita punya untung dikatakan 1 miliar, ya, para stakeholder kita punya keuntungan 1M nih. Tapi kebijakan manajemen, kita tidak akan keluarkan semua keuntungan itu 1M, tetapi kita akan keluarkan 800 juta. Ya, 200 juta lagi kita simpan sebagai modal kita. Ya, modal tahun depan. Supaya si 200 juta ini mungkin bisa berkembang lagi gitu ya. Itu keputusannya. Kebijakan ini juga akan mempengaruhi yang namanya financial structure maupun capital structure. Kebijakan-kebijakan ini pasti akan berhubungan dengan struktur keuangan teman-teman ya. Ataupun struktur harta atau gedung atau barang-barang gitu ya. Lalu dikatakan sini memaksimalkan profit ya. Karena ada dua teman-teman. Memaksimalkan profit dan memaksimalkan nilai perusahaan. Itu berbeda. Kalau profit ya profit keuntungan, tapi kalau nilai perusahaan itu bisa di luar profit ya teman-teman ya. Apa? Maksimalkan profit. Tujuan pokok yang ingin dicapai manajer keuangan adalah memaksimumkan profit keuntungan. Kenapa? Manajer keuangan itu berbicara dia adalah sebuah manajemen, teman-teman. Manajer keuangan, sekali lagi, manajer keuangan itu dia berbicara atas dasar manajemen, teman-teman ya. Berarti apa? Dia akan bagaimana supaya perusahaan ini tetap survive. Dengan cara apa? Meningkatkan profit dong. Ya, kan profit.
Dengan profit yang lebih tinggi, maka kan bisa dana bisa lebih banyak, lalu bisa ekspansi usaha dengan yang lain, ke arah yang lain. Namun dengan memaksimumkan profit, perlu disadari bahwa tujuan ini mengandung banyak kelemahan juga, teman-teman. Ya, dikatakan tadi, ada dua hal yang bisa dilakukan, apakah itu diinvestasikan atau dibuat profit. Kalau profit hanya berhubungan tentang itu saja, ya sudah, keuntungan perusahaan berapa. Tapi kalau investasi bisa lebih tinggi dibanding profit, teman-teman. Ya, ini yang harus bisa sebagai manajer keuangan, itu harus benar-benar bisa, oh ini kira-kira di mana kita main. Standar ekonomi mikro dengan memaksimumkan profit adalah bersifat statis, karena tidak memperhatikan dimensi waktu, teman-teman. Berbeda dengan bermain dengan saham ya, teman-teman ya. Maka dia sifatnya bebas saja gitu. Karena tergantung waktu juga gitu. Oke, pengertian profit mah nggak perlu ya. Karena profit itu adalah keuntungan. Lalu menyangkut resiko yang berkaitan dengan setiap alternatif keputusan. Ya. Memaksimumkan profit tanpa memperhitungkan tingkat resiko juga setiap alternatif adalah akan sangat menyesatkan, teman-teman. Saya hanya memaksimumkan, saya sebagai manajer keuangan misalnya, saya hanya target saya memaksimumkan atau meningkatkan profit. Hanya itu loh gitu ya misalnya. Tanpa saya berpikir bahwa ada resiko-resiko yang harus saya perhitungkan. Akibatnya apa? Akibatnya bisa sangat fatal, teman-teman ya. Ngejar profit aja terus. Tapi ternyata tidak melihat resikonya. Ya apa? Oke, itu tadi sebentar ya. Itu memaksimalkan profit, teman-teman. Ini ada lagi yang memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, ini kan kelihatan seperti kontradiksi, teman-teman ya. Di dalam memaksimalkan nilai perusahaan, tuh dikatakan, seharusnya tujuan yang harus dicapai oleh manajer keuangan adalah bukan memaksimumkan profit, melainkan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Ya teman-teman ya, kan seolah-olah jadi berbanding terbalik ya. Tujuannya manajer keuangan itu adalah meningkatkan profit, tapi ternyata di dalam sebuah memaksimalkan nilai perusahaan, itu seharusnya tujuan yang harus dicapai oleh manajer keuangan adalah bukan memaksimumkan profit, melainkan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Dengan harapan apa, teman-teman? Pada saat si pemegang saham itu makmur, ya, dalam tanda kutip makmur, maka kemakmuran itu akan dibagikan juga kepada manajemen. Mungkin dengan cara penambahan modal, ya, dan seterusnya. Lalu kita lihat lagi tujuan manajemen keuangan. Ada berapa? Oke, yang pertama tujuan utama manajemen adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Betul ya teman-teman ya? Saya katakan dari di awal, pada manajemen keuangan ini sebenarnya orientasinya kemana? Bukan ke manajemen loh sebenarnya. Pemegang saham. Kita lihat saja ya. Tujuan manajemen keuangan, tujuan utamanya apa? Memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jadi yang dikayakan pemegang saham ya, bukan karyawan. Dengan harapan apa teman-teman? Orang yang mau, atau yang dikatakan investor itu adalah orang yang mau memberikan investasi, memberikan uang dengan segala risiko yang ada, teman-teman. Saya contoh tadi saya punya uang, misalnya 5 miliar, saya kasih sama Jahra, tolong dikelola ya 5 miliar ini. Kenapa saya harus begitu diperhitungkan? Saya sudah ngebela-belain gitu loh. Bela-belain saya kasih uang 5 miliar sama Jahra. Saya pasti dua tahunya teman-teman kondisinya. Pertama, kalau nggak hancur, yang kedua berhasil. Tapi saya akan ambil resiko itu. Ya, Jahra juga akan bilang gini, oh iya ya, ada
Pak Arnold udah ngasih 50 miliar, misalnya 5 miliar, maka saya harus bisa bagaimana supaya menjamin Pak Arnold ini nggak lari menginvest ke tempat yang lain. Dan sebenarnya dia harus menjamin itu dengan cara apa? Memberikan kemakmuran sama saya. Kemakmuran bukan seperti apa ya teman-teman ya? Artinya dengan modal yang diberikan, investor itu bisa dikembalikan lebih dari apa yang menjadi sebuah ekspektasi. Itu maksudnya memakmurkan ya. Bukan berarti memakmurkan pemegang saham tapi menyengsarakan karyawan teman-teman ya. Nah, itu celaka ya. Nggak boleh seperti itu. Oke. Lalu itulah cara mencapai tujuan utama manajemen tersebut. Memaksimalkan harga saham perusahaan. Harga perusahaan yang mana yang kita naikkan? Kalau kita misalnya jadi perusahaan yang besar, maka kita juga punya saham dong. Oke, silakan orang ambil saham punya kita jual. Ya, orang akan melihat perusahaan kita bagus nih. Oke, sahamnya tinggi. Maka orang akan berani untuk beli saham kita. Tapi ingat, jangan semua saham yang kita jual. Kalau kita semua saham kita jual, misalnya ada 1000 lembar, kita jual 1000-1000-nya, ya sama saja kita menjual perusahaan ya teman-teman ya, bukan mencari modal. Cuma sama saja ganti pemilik kalau kita jual semua saham kita. Nah, dikatakan teman-teman, akhirnya ini agak sedikit melegakan saya ya, bahasa ini. Pada akhirnya, memaksimalkan harga saham juga akan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi karyawan teman-teman. Artinya tidak ada yang diabaikan kalau si pihak manajemen keuangan itu memakmurkan pemegang saham. Karena memang itu akan berimbas pada kemakmuran dari karyawannya juga. Sekarang disebut dengan keuangan perusahaan. Apakah keuangan perusahaan itu? Keuangan perusahaan itu adalah investasi jangka panjang. Apakah sebaiknya yang dipilih? Ya, investasi jangka panjang. Sorry, bacanya keputus nih. Investasi jangka panjang apakah yang sebaiknya dipilih? Ya, ini harus menjadi sebuah pemikiran yang serius gitu ya. Lalu dari mana Anda akan mendapatkan pendanaan jangka panjang untuk membayar investasi Anda? Nggak usah kita jawab ya teman-teman ya, biarkan aja manajer keuangan yang jawab ya. Ngapain kita bingung-bingung gitu ya. Oke. Tetapi ini harus dipikirkan. Kalau kita membayar investasi, dari mana dananya gitu, jangka panjangnya? Lalu bagaimana Anda akan mengelola aktivitas keuangan Anda sehari-hari? Ini yang disebut dengan keuangan perusahaan teman-teman. Ya, cash flow-nya seperti apa? Ya, apakah kalian cukup rapi dalam cash flow-nya atau ada pos-pos yang mungkin kelupa, celaka ya teman-teman ya. Di dalam manajemen keuangan ada keputusan-keputusan yang diambil teman-teman. Yang pertama katanya penganggaran modal. Ya. Keputusannya apa tentang penganggaran modal? Apa yang menjadi keputusannya adalah sebelum membuat keputusan, identifikasi dulu peluang-peluang investasinya. Peluangnya seperti apa sih? Identifikasi, tulis dulu A, B, C, D peluang-peluangnya. Lalu apa impact-nya, apa dampaknya terhadap perusahaan, apa impact-nya terhadap pemegang saham. Terus dilihat. Lalu mengevaluasi besarannya berapa, waktu dan resikonya. Ya, ini harus dilihat juga, waktunya lama nggak, resikonya seperti apa. Lalu struktur modal yang kedua. Kombinasi spesifik, ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan. Ekuitas itu teman-teman, ini istilah akuntansi lagi ya, ekonomi sebenarnya. Ekuitas itu adalah, kalau nggak salah nih ya, hak pemilik teman-teman terhadap aset perusahaan. Ya, hak pemilik untuk memiliki, tetapi itu dikurangi dari kewajiban dulu. Misal gini, saya sebagai pemilik, saya tanam modal 100 miliar. Oke ya, hak saya berapa? Apakah 100 miliar? Oke, kalau nggak punya utang, betul 100 miliar. Tetapi kalau saya investkan 100 miliar, ternyata perusahaan ini bangkrut, dan perusahaan ini punya utang 200 juta, atau 2 miliar ya, maka dia harus dikurangi dulu dengan kewajiban membayar utang itu teman-teman. Itu yang disebut dengan ekuitas.
Ya, hak saya dikurangi dengan utang, itu yang disebut dengan ekuitas. Lalu berapa banyak yang sebaiknya dipinjam oleh perusahaan? Ya, kalian mau dagang cilok misalnya gitu, cukuplah 2 juta atau 3 juta, nggak perlu kan pinjamnya sampai 1 miliar kan untuk dagang cilok gitu ya, kecuali buat restoran cilok. Ciloknya ada rasa yang terpendam gitu ya, ada rasa yang tidak pernah ada gitu. Jadi sesuaikan usaha kita berapa, taksiran harganya berapa, taksiran biayanya berapa, pinjam secukupnya. Lebihkan dikit boleh, ya silakan saja untuk biaya operasional. Oke. Lalu apakah sumber pendanaan yang paling murah bagi perusahaan? Ya. Maka kita lihat, kalau kita butuh dana, yang paling murah itu bagi perusahaan apa? Dihitung-hitung dulu, teman-teman. Ya. Ternyata kalian mau pinjam uang untuk usaha cilok, pinjam 3 juta. Ya, 3 juta. Ternyata kalian nggak mau ambil pusing pinjam ke pinjol, teman-teman. Ya, pinjol yang bermasalah, yang tidak terakui. Kan repot ya. Utangnya makin besar saja terus. Gitu. Harus diselektif dalam memilih sumber pendanaan. Tadi yang satu yang kedua struktur modal, yang ketiga, ini slide terakhir teman-teman, slide yang ditunggu-tunggu ya. Manajemen modal kerja. Ada beberapa poin, katanya aktivitas sehari-hari yang akan menentukan tersedianya sumber daya yang mencukupi. Oke. Yang kedua, manajemen modal kerja adalah mengacu pada aset jangka pendek. Persediaan, kewajiban jangka pendek, utang kepada masuk, ini adalah termasuk manajemen modal kerja. Lalu berapa banyak kas dan persediaan yang sebaiknya dipegang? Tadi sudah dibahas ya teman-teman ya. Berapa nih kas atau uang yang harus kita pegang untuk operasional? Lalu dikatakan lagi, persediaan berapa banyak yang harus kita miliki? Karena ada di perusahaan itu atau teman-teman ya, ada yang disebut dengan kas kecil ya teman-teman ya. Kas kecil itu adalah untuk biaya operasional sehari-hari. Kas kecil misalnya mau fotokopi gitu ya, beli makan siang untuk rapat, itu adalah kas kecil. Gitu. Lalu tadi yang sudah saya katakan tadi, persediaan barang, persediaan minyak goreng cukup 1 bulan, nggak perlu kita beli 6 bulan. Kenapa? Modal akan mati. Lalu apakah sebaiknya kita menjual secara kredit? Itu tergantung daripada manajemen. Apakah penjualan produksi itu dijual secara kredit? Walaupun secara kredit itu pasti akan menguntungkan teman-teman. Ya. Harganya kalau rumah saja teman-teman ya, rumah ya, kalau beli rumah ya, orang tua kalian punya rumah, kalau masih kredit gitu, biasanya 15 sampai 20 tahun. Harga rumah kalau beli cash biasanya 180 juta teman-teman. Tetapi pada saat dikreditkan jadi berapa? 250 juta, 260 juta. Hampir naik 300%. Menguntungkan kredit itu sebenarnya. Tetapi bagi perusahaan bagaimana? Ya, modal besar, masuknya sedikit-sedikit. Maka pada saat kita memutuskan untuk menjual kreditan teman-teman, maka dipastikan biasanya ini modal kita harus memiliki dana endapan itu sekitar 3 kali daripada dana yang tunai teman-teman. Ya, kalau kita jual tunai, kita punya uang 100 juta, tapi kalau kita misalnya kreditkan, minimal kita punya harus 300 juta supaya aman. Supaya tiba-tiba ada kredit macet, munggah-munggah, tergerus uang kita, akhirnya kita yang bangkrut ya. Gitu. Oke, bagaimana kita akan mendapatkan semua pendanaan jangka pendek yang dibutuhkan? Ya, jangka pendek tadi ya boleh minjem uang gitu ya ke perusahaan jasa keuangan atau menjual aset, itu yang harus dipikirkan teman-teman. Ini keputusan-keputusan yang harus diambil dari manajemen keuangan dan tidak boleh salah teman-teman. Sekali lagi saya bilang tidak boleh salah ya. Kalau salah akan terjadi sesuatu yang sangat bahaya dan sangat fatal akibatnya.